Halo, Assalamualaikum. Ya, aku Roma. Ani, tadinya kukira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tadinya kukira kau seorang pribadi. Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis yang mudah didapat di sembarangan jalan. Kau perempuan yang lemah. Perempuan yang tidak bisa menentukan sikapmu sendiri. Tentunya kau tahu bukan? Bahwa apa yang selama ini kucapai semuanya demi kau, Ani. Demi kita berdua. Tapi semua ini kau hianati. Kau hancurkan. Tunggu dulu, Ani. Saya minum kopi dulu. Silakan dilanjut. Karena kau tidak menyintaiku lagi. Atau memang dengan sengaja kau hendak membuat aku menderita? Cukup, Ani. Tak perlu kau kemukakan 1001 macam alasan. Rupanya di balik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini kukagumi, tersimpan sifat tercela. Kau tidak setia. Pantas saja kau tidak pernah membalas surat-suratku, Ani. Bohong. Kau yang tidak pernah membalas surat-suratku. Kau. Buktinya kau telah melupakan diriku. Apa, Ani? Shanti? Apa? Semudah itu kau menuduhku? Ya, sekarang baru aku ingat. Pada malam itu, ketika kau melihat adegan itu, rupanya kau telah membuat perkiraan-perkiraan tersendiri. Dan kemudian kau pulang untuk memutuskan kawin dengan orang lain. Dan kemudian kau pulang untuk memutuskan kawin dengan sang insinyur itu. Padahal kalau kau tahu, Ani, justru pada malam itu, aku sedang gelisah memikirkanmu. Karena aku gelisah, aku jadi marah-marah. Karena aku marah-marah, Santi jadi merajuk. Dan terpaksa aku memujuknya agar dia mau rekaman. Tapi apa lagi?
rupanya ingin sekali kau agar aku dapat menyaksikan bagaimana bahagianya kau bersanding dengan laki-laki pilihanmu itu. Dan rupanya ingin sekali kau mencabik-cabik hatiku di hadapan orang banyak, Ani. Bukankah untuk itu engkau mengirimkan undangan ini kepadaku? Baik, Ani. Kalau memang itu kehendakmu, aku pasti datang dalam pesta perkawinanmu nanti. Walaupun dengan segala kehancuran hati. Selamat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sebuah adegan atau dialog yang sangat kita gemari dulu, filmnya Haji Rhoma Irama, di mana Ani kecewa atau sangat bersedih karena ternyata Ani akan kawin dengan lelaki lain, yaitu seorang insinyur yang dianggap oleh Rhoma Irama itu adalah laki-laki pilihannya. Dan ternyata terjadi kesalahpahaman antara Ani dan Rika. Ani dan Rhoma. Ya, Rhoma menyangka bahwa ternyata selama ini Ani tidak membalas surat-suratnya Rhoma dikarenakan pengaruhnya atau disebabkan karena dia akan kawin dengan laki-laki sang insinyur itu. Tapi ternyata Ani menyangkal atau justru mengatakan bahwa Ani mengira bahwa selama ini Rhoma juga tidak pernah membalas surat-surat Ani. Jadi sebenarnya Ani dan Rhoma saling mengirim surat, namun dalam film itu kalau masih tidak salah ingat, surat itu tak sampai ternyata kepada Ani dan Rhoma. Ketika Rhoma Irama mengirimkan surat kepada Ani, surat itu dihentikan oleh seseorang atau berhenti pada seorang yang tidak senang dengan hubungan Rhoma dan Ani. Begitupun sebaliknya, ketika Ani mengirimkan surat kepada Rhoma, surat itu pun tak sampai. Akhirnya ya, Ani dan Rhoma mengira bahwa mereka sama-sama tidak mengirim surat. Itu sebenarnya ada sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Barangkali di kemudian hari ada terjadi dengan hal yang sama. Kita mungkin berpikir bahwa kenapa si A tidak pernah menelpon saya, begitupun si A berpikiran kenapa si B tidak pernah menelpon saya. Itu barangkali bukan karena si A tidak rindu atau tidak mencari kita atau tidak senang dengan kita. Barangkali karena ada sebuah sebab, ada sebab yang menyebabkan tidak jadinya kita ditelepon. Barangkali ada seseorang yang menyampaikan berita yang tidak baik tentang kita. Ya, sehingga kita mungkin pada saat itu mengurungkan niat untuk menelpon. Atau barangkali karena jaringan. Ya, mungkin karena jaringan si A tadinya sudah menelpon kita berkali-kali, namun ada saja kendala pada jaringan, atau mungkin HP kita sedang tidak bisa ditelepon. Kan kadang tuh sering terjadi seperti itu. Ya, begitupun dalam kehidupan nyata kita. Barangkali ada seseorang yang begitu baik memberikan sumbangan bantuan kepada kita, tapi sumbangan itu tak sampai.
pernah sampai kepada kita, tapi ternyata berhenti pada seorang yang tidak baik akhlaknya, atau seseorang yang sengaja ingin memutuskan sedekah si A kepada si B, sehingga si B menyangka bahwa si A ini kok tidak pernah lagi bersedekah. Begitu. Begitupun si A mungkin berpikiran, kenapa si B ketika berjumpa di dunia, di tempat yang lain, tidak pernah menyapa atau minimal mengucapkan terima kasih lah. Walaupun sebenarnya kita tidak harus menunggu untuk orang lain, orang yang berikan bantuan pertolongan itu berterima kasih. Namun adalah namanya respect dalam kehidupan kita ini, di manakala kalau kita tidak bisa membalas kebaikan orang yang diberikan dalam kehidupan kita, maka minimal kita pandai untuk berterima kasih kepada orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Ya, ternyata ada sebabnya itu, karena ada orang yang sengaja memutuskan, yang sengaja ingin memutuskan terhubungan kita antara dengan si sahabat kita itu. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada terhibur, ya, terutama menghibur teman-teman sekalian, dan sekaligus mengingatkan kepada masa-masa muda Haji Roma Irama. Mudah-mudahan beliau, Ayahanda Haji Roma Irama, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah senantiasa jaya terus untuk semangat terus berdakwah di dalam nada dan iramanya. Saya kira Al-Fakir baik undur diri, wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.